agama Kristen buat sholat. Masakan kehendak. Mengganggu saat beribadah. Ya, ada lagi? Nama saya Muhammad Farhan sebagai pemateri. Nama saya Muhammad Sultan Habibi sebagai dokumentasi foto. Nama saya Ahmad Abdasyam sebagai pemateri. Nama saya Abdul Rahman sebagai dokumentasi video. Nama saya Muhammad Raffiansyah sebagai editor. Nama saya Jessica Fitrokapia sebagai pemateri. Kami dari Prodi S1 Informatika dari Universitas Tangerang ingin melakukan kegiatan yaitu implementasi sila pertama terhadap pengembangan akhlak mulia demi toleransi kehidupan berbangsa. Untuk saat ini kita akan mempelajari akhlak yang baik buat toleransi. Kalian mengerti toleransi kan? Nah, bagus. Toleransi itu seperti kamu yang beragama Islam, ada temanmu yang beragama Kristen gitu. Nah, tapi kalian tetap berteman, menghargai, menghormati. Kalian jangan kayak agama Islam menyuruh agama Kristen buat sholat. Jangan. Janganlah. Jangan, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Toleransi, alat buat toleransi itu sudah disinggung di sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi setiap agama itu punya Tuhan mereka masing-masing ya. Kalian jangan maksain kehendak orang. Seperti itu akan buat toleransi. Gimana sih cara kita mengenal kaitan akhlak dengan membentuk toleransi dalam kehidupannya? Akhlak itu dapat membuat kita menjadi lebih mudah menghargai orang. Nah, orang yang berakhlak mulia tidak memaksakan kehendak dan hargai perbedaan. Toleransi tumbuh dari kebiasaan yang berbuat baik, seperti jujur, sabar, dan menghormati. Nah, contohnya kalau ada teman yang berbeda kebiasaan, kita tidak mengejek tapi menghargai. Nah, menjaga sikap harus ada di lingkungan dengan keyakinan yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saat bermain di rumah atau lingkungan, kita bergiliran menggunakan mainan, mendengar pendapat teman dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Jadi kita mendengarkan pendapat teman dulu. Nah, saat kita di sekolah, kita menghormati teman-teman kita yang berbeda agama. Kalau kan ada agama yang berbeda, jadi dia sedang berbeda dan jauh, kita harus menghargai. Nah, tidak membeda-bedakan teman, jadi kita semua itu sama. Jangan teman ini ada apa, kita jangan bedain, kita itu semua sama. Nah, habis itu kita juga harus menjaga ucapan kita agar teman kita itu tidak merasa tersakiti. Jadi kita setiap berbicara ke teman kita lebih sopan. Nah, jadi kita kalau ada teman yang kita bisa bermain karena ibadah, kita jangan mengganggu dia, kita biarkan dulu dia ibadah. Nah, saat ada perbedaan itu, kita harus saling menghargai. Nah, mungkin kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini, nah bagaimana cara kita menghargai teman yang berbeda agama? Dapat cuma ada semua. Asal kalau nggak tahu. Apa? Surat tahu kan saya Pak? Bagaimana cara kita menghargai teman? Bagaimana cara kita menghargai teman yang berbeda agama? Bisa nggak? Kalau saya ganti dulu. Saya. Ayo, bagaimana cara kita menghargai? Apa lagi? Doang. Mengganggu saat beribadah. Ya, ada lagi? Udah, boleh. Ya, nih. Ya ada macam. Nih, ada lagi ya. Kenapa kita harus punya akhlak yang baik? Nih dulu. Aduh. Kenapa? Kenapa kita punya akhlak yang baik? Ayo bu. Ya, kenapa? Kita udah nonton lagi ya. Nah, ayo. Siapa? Oh. Kenapa kita harus punya akhlak yang baik? Ya.
Ya. Ya. Bro, ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada. Oke, boleh. Pertanyaan terakhir ya. Kalau ada teman marah, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada teman yang marah, apa yang harus kita lakukan? Adu lagi, yang lebih cepat. Boleh, ya. Tapi kalau yang lebih tepat tuh, kita tenangin. Takut dia masih tertutup emosi, malah kita nggak tenang. Jadi kita tenang dulu. Tapi jangan kamu kalau orang teman marah, jangan gadget. Kita tenangin. Jadi kita hargai dia. Kegiatan ini tidak sekedar mengajar, melainkan juga memberitahukan bahwa kebersamaan itu penting untuk keberlangsungan Indonesia. Karena banyak orang di luar sana yang seakan tidak mengetahui bahwa Indonesia adalah negeri kesatuan. Seperti kasus di Padang, di mana rumah ibadah Kristen dirusak keluarga. Namun juga ada orang yang berakhlak mulia yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang tidak terdiri dari satu agama saja, melainkan terdiri dari banyak agama, suku, dan adat. Seperti di Bantul, Yogyakarta, di mana orang Islam di sana membantu memakamkan umat Kristen. Nilai Pancasila itu penting. Pancasila tidak hanya sebagai identitas negara Indonesia, namun juga sebagai harapan Indonesia yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena tanpa ada Pancasila, negara Indonesia bisa kehilangan pondasinya. Dan Indonesia pun hancur karena rakyatnya sendiri. Maka dari itu pentingnya menerapkan setiap sila dari Pancasila.